Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kali ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 pada materi akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salah satu akhlak tercela yang akan kita bahas adalah riya. Pada pokok pembahasan riya, kita akan membahas 5 komponen untuk kita ketahui. Yang pertama itu ada pengertian riya, kemudian macam-macam riya, kemudian bentuk-bentuk atau contoh perbuatan riya, akibat negatif riya, dan perilaku menghindari riya. Baiklah, untuk lebih lanjut, mari kita pahami apa itu riya. Riya itu sama dengan sum'ah. Sum'ah adalah bentuk perbuatan baik yang seseorang berbuat baik agar kebaikannya itu dilihat orang lain dan dipuji oleh orang lain. Maka riya di sini ada pengertian menurut bahasa dan menurut istilah. Riya itu menurut bahasa, di dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Nah, secara istilahnya, riya adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik itu berupa barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Selanjutnya, kita akan memahami macam-macam dari riya. Macam-macam dari riya itu ada 2, ada riya jali dan riya khafi. Untuk riya jali itu adalah ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan tidak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan demi mencari pujian orang lain, untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk kepada riya khafi. Riya khafi yaitu di mana seseorang melakukan ibadah atau kebaikan secara terang-terangan, tapi dengan maksud agar ia itu dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Nah, riya khafi ini merupakan penyakit hati yang sangat halus dan samar, yang ujungnya sama dengan riya jali, yaitu mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk contoh perbuatan riya. Ada begitu banyak bentuk-bentuk contoh perbuatan riya. Salah satunya yang pertama yaitu di mana seseorang menyumbangkan uang ke masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariah. Kemudian yang kedua yaitu seseorang yang siswa senang melakukan sholat duha atau zuhur dengan harapan supaya dapat nilai dari gurunya. Kemudian, ada juga keengganan seseorang melakukan ibadah sendirian, namun ia merasa senang apabila ada yang melihatnya dalam melakukan beribadah tersebut. Selanjutnya ada juga yang lebih tersembunyi, yaitu menolak riya dan terus beribadah tanpa sedikit pun disertai riya. Tetapi, begitu ada orang lain mengetahui amal ibadahnya dan amal solehnya, dia sangat bahagia dan makin menambah ibadahnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang akibat negatif dari riya. Yang pertama, itu yaitu
mendapatkan dosa besar karena ria termasuk perbuatan syirik kecil. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sesungguhnya perkara paling aku khawatirkan dari beberapa hal yang aku khawatirkan adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, yaitu ria. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, akibat negatif dari ria yaitu tidak selamat dari bahaya kekafiran, karena ria sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Itu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Yang terakhir, akibat negatif dari ria yaitu menghapus pahala amal baik, seperti yang dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perilaku menghindari ria. Perilaku menghindari ria, yaitu salah satu perilaku yang harus kita terapkan adalah di mana kita memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana karena kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. Kemudian, melatih diri kita untuk beramal secara ikhlas, walaupun sebesar apapun yang akan kita lakukan nantinya. Selanjutnya, berusahalah untuk menyembunyikan dan merahasiakan ibadah kita dari orang lain, dan ridho terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Cukuplah Allah saja yang mengetahui dan memuji amal ibadah kita. Selanjutnya, mengendalikan diri kita agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang kita lakukan. Mungkin sekian presentasi atau sekian pembahasan, terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.